Pemirsa Qalbun Salim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pembahasan kita pada segmen terakhir ini. Kita masih membahas tentang seputar uban yang bikin rambut kita menjadi putihnya menyebar ternyata karena banyak pikiran ya. Jadi boleh sajalah mikir donyo tapi jangan terlalu ya, jangan terlalu karena rezeki sudah ada yang ngatur, sudah ada jatahnya sendiri. Ya, namanya mikir dunia ya sekedarnya saja. Tapi kalau sudah ikhtiar ya serahkan semuanya hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu kan sudah ada takarannya, sudah ada jatahnya, itu sudah ada kepastian. Ya, yang belum pasti apa? Nasib kita di akhirat belum pasti. Ya. Nasib kita di akhirat belum pasti. Timbangan amal kita itu lebih berat atau lebih enteng itu belum pasti. Kalau rezeki sudah pasti. Lalu barang yang sudah pasti kenapa kita khawatirkan? Lah betul tidak? Nah, kalau kita sudah misalnya punya pekerjaan, gajinya sudah pasti UMR, ya memang kontraknya seperti itu. Lah kenapa kok kita terus khawatir? Waduh, jangan-jangan nanti saya dibayar setengah, jangan-jangan. Lah kenapa? Kita kok memikirkan sesuatu yang sudah pasti? Itu sudah pasti kita gajinya segitu. Itu sudah pasti. Yang belum pasti apa? Yang belum pasti itu adalah sesuatu yang belum dijamin gitu loh. Ya, sesuatu yang belum dijamin. Kalau dalam hal agama apa yang belum dijamin? Ya surga sama neraka belum ada jamin. Kalau rezeki sudah dijamin, kenapa harus khawatir? Ya, seringkali kita mengkhawatirkan rezeki padahal itu sudah dijamin, tapi seringkali kita meremehkan neraka padahal kita belum ada jaminan sudah terbebas dari neraka. Kita merasa pede sudah masuk surga nantinya ya. Kita sudah merasa pede, percaya diri kita akan masuk surga padahal enggak ada yang jamin kalau kita ini masuk surga. Loh ya apa? Kita belum dijamin kok sudah pede ya. Sesuatu yang sudah dijamin malah kita kejar-kejar. Ini kata Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikamnya, ini namanya orang yang seperti itu namanya orang yang mata hatinya sudah buta. Artinya gimana mata hatinya sudah buta? Tidak bisa melihat yang sesungguhnya, tidak bisa melihat real faktanya. Yang sudah dijamin ngapain dikejar? Yang dikejar itu yang sesuatu yang belum pasti, yang sudah pasti kok dikejar. Panjenengan ya kalau yang masih jomblo anak-anak muda, ya kejar itu jodohmu gitu loh. Ya, karena itu belum pasti juga kalau itu jadi bojone sampean. Kalau yang sudah pasti ini enggak usah dikejar. Istri misalnya, ya sudah pasti istri kita sudah sah, ngapain dikejar gitu loh. Nah, maka kalau mengejar sesuatu yang sudah pasti, kalau yang belum pasti malah diabaikan itu namanya buta hati. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada hadis yang selanjutnya. Senada dengan hadis yang di atas, hadatsana Sufyan bin Waqi' qala hadatsana Muhammad bin Bishr an Ali bin Saleh an Abi Ishaq an Abi Juhaifah qala qalu ya Rasulullah. Nah, dari sahabat Abu Juhaifah mereka mengatakan para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, naraka qad syibta." Kami melihat engkau kok sudah ubanan ya Rasul. Apa jawabnya Rasulullah? Qad sayyabatni Hudun wa akhwatuha. Ini yang menyebabkan saya ubanan ini surat Hud. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyimpulkan kenapa kok surat Hud dan kawan-kawan? Karena surat Hud ini isinya tentang neraka, isinya tentang siksa, isinya tentang kiamat, isinya tentang azab, dan itu bikin Rasulullah itu kepikiran. Bukan kepikiran masalah nasibnya Rasulullah sendiri. Rasulullah sudah dijamin surga, sudah dijamin bebas dari neraka, sudah dijamin segala dosanya. Seandainya melakukan dosa sudah dijamin dihapus. Nah, kalau Nabi Muhammad ngapain memikirkan diri sendiri? Ya, sudah dijamin surga. Nabi Muhammad itu memikirkan kita. Sampai ubanan itu loh, memikirkan kita. Memikirkan umatnya. Loh kita lo memikirkan diri sendiri aja enggak, kan aneh. Kita apa pernah mikirkan diri kita sendiri, bagaimana saya nanti di akhirat masuk surga apa masuk neraka? Ya kan jarang-jarang kita mikirkan seperti itu. Malah justru Nabi Muhammad itu yang berpikir keras.
tentang nasib kita nanti di akhirat. Ya, semoga harapannya kita termasuk diaku sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sampai kepada hadis terakhir dalam bab ini. Hadatsana Ali bin Hujr qala hadatsana Syu'aib bin Safwan an Abdul Malik bin Umair an Iyad bin Laqid al-Ijli an Abi Rimthah at-Taimi Taimar Ribab qala dari Abi Rimthah at-Taimi, beliau mengatakan ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma'i ibnun li, dan saya tidak datang sendiri tapi saya bersama anak saya. Qala, katanya Abu Rimthah, fa araituhu faqultu lamma ra'aituhu hadza Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abi Rimthah ini sowan kepada Nabi ngajak anaknya yang kecil. Nah, ini anjuran juga kepada para orang tua, ajak anak-anak panjenengan sowan kepada Habib, kepada para kiai, mintakan doa untuk anak-anak kita. Nah, itu dilakukan oleh sahabat. Sahabat ngajak anaknya sowan ke Kanjeng Nabi, minta didoakan. Tidak apa-apa. Ya, kita sowan ke kiai, ke ulama, ngajak anak, ya, ngajak istri, minta kepada kiai, kepada para habib untuk mendoakan anak kita supaya jadi anak soleh, supaya jadi anak yang berbakti. Nah, itu boleh, ya, disunahkan itu karena dicontohkan oleh sahabat juga. Terus kemudian mengatakan, ini loh nak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini loh beliau Nabi Muhammad nak, ini dituduh nih gitu loh, diperkenalkan, anaknya diperkenalkan, ini loh Nabi Muhammad. Apa komentarnya Abi Rimthah? Wa alaihi thauban akhdoron. Pada saat itu Nabi Muhammad memakai 2 baju akhdoroni yang berwarna hijau. Walahu sya'run qad alahu syaibu. Dan Nabi mempunyai rambut yang sudah nampak ada ubannya. Wa syaibuhu ahmar, dan ubannya itu warnanya merah. Nah, ubannya warnanya merah. Maka hadis ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, itu anjuran untuk mengajak anak-anak kita untuk minta doa kepada para ulama. Yang kedua adalah ternyata Nabi Muhammad SAW itu memakai baju, seringnya itu bajunya double. Ini karena saubani akhdoroni, bajunya ada 2, dua-duanya warnanya hijau. Berarti kemungkinan Nabi Muhammad itu memakai baju ya ada atasan, ada bawahan. Jadi enggak melulu gamisan tok, ke pasar gamisan. Masak gamisan misalnya, ya ke masjid gamisan lah, enggak apa-apa. Kalau santai-santai ya enggak perlulah nonton bola gamisan. Ya kalau orang Saudi wajar karena pakaian adat mereka begitu. Ya, masa kita orang Indonesia ke pantai gamisan, ya biasalah. Kanjeng Nabi itu orangnya nyantai, woles. Ya. Kanjeng Nabi pakai pakaian 2, ya, pakai pakaian 2 dan kemungkinan itu adalah pakaian atas dan pakaian bawah. Nah, mungkin saja pakai kemeja dan pakai bawahnya sarung. Ya. Nabi Muhammad begitu. Nah, kemungkinan begitu kan dua baju, ya, bukan satu baju dan warnanya hijau. Salah satu warna kesukaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang ketiga, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ternyata Nabi Muhammad ini ada ubannya dan ubannya warnanya merah, katanya Abi Rimthah. Nah, kalau uban itu kan warnanya putih. Kenapa kok warnanya merah? Kemungkinan ini memang Nabi Muhammad pernah memakai semir, pernah semiran, pernah memakai henna. Ini juga dijelaskan dalam hadis yang lain. Akana fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaibun. Apakah Nabi Muhammad punya uban? Lam yakun fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaibun illa sya'arat fi mafriki ra'sihi idza dahana warohunna duhnu. Ya, tidak ada. Nabi Muhammad ini tidak punya syaib, tidak punya rambut putih. Ya, illa sya'arat fi mafriki ra'sihi, kecuali beberapa helai saja di belahan kepala beliau. Jadi kelihatan itu di sebelah sini
belahan sisirannya Nabi ini kelihatan ada beberapa helai ubannya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau dipakai ketika Nabi Muhammad pakai minyak rambut itu nggak kelihatan, warna ubannya jadi tersamarkan karena kalah dengan mengkilapnya minyak rambutnya yang dipakai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya kita pakai semir boleh ya, yang penting warnanya jangan warna yang hitam ya, jangan warna yang hitam. Boleh pakai hina atau campuran hina dengan katam. Boleh, artinya hina itu berarti warna kuning atau dicampur dengan katam yang akan menghasilkan warna mungkin kemerah-merahan. Dan Nabi SAW dalam hadis yang lain itu juga pernah semiran gitu. Kalau tadi ada komentarnya Nabi nggak pernah semiran, mungkin pada saat itu Nabi belum semiran. Tapi menjelang beberapa waktu Nabi memakai semir. Kemungkinan begitu. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai penghujung acara. Senang sekali pada kesempatan kali ini bisa menemani panjenengan semuanya dalam rangka sambil menunggu beduk maghrib. Saya berdoa semuanya semoga amalan ibadah puasa kita dipermudah dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik yang pernah kita lewati. Saya bersama kru yang bertugas mohon undur diri, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Matur nuwun, terima kasih, matur sekalangkong. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.